Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anissa Rizkyatur Rahmah. Untuk pertemuan kali ini akan membahas tentang sistem pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan strategi. Pembahasan yang pertama yaitu pelaksanaan perencanaan strategi. Perencanaan strategi membantu organisasi untuk mencapai misi, tujuan, dan meningkatkan kinerjanya secara efisien dan efektif. Implementasi perencanaan strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategi. Implementasi strategi merupakan proses di mana beberapa strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Di dalam melaksanakan perencanaan strategis, berbagai hal yang dimungkinkan dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan operasi akan benar-benar diperhitungkan secara matang. Pembahasan yang kedua yaitu program operasionalisasi institusi, kegiatan, dan pemantauan. Lembaga pendidikan merupakan wadah investasi jangka panjang dalam merancang pola kehidupan masyarakat masa depan. Perencanaan operasional memusatkan perhatian pada apa yang akan dikerjakan pada tingkat pelaksanaan di lapangan dari suatu perencanaan strategis. Sebagaimana Makmun menyebutkan bahwa proses perencanaan operasional adalah perencanaan yang memusatkan perhatiannya pada operasional sekarang atau jangka pendek dan terutama berkenaan dengan tujuan mencapai efisiensi. Pembahasan yang ketiga yaitu sifat program kerja dan fungsi pemantauan. Yang pertama, sifat program kerja. Sifat program pemantauan biasanya memiliki sifat-sifat seperti berikut, yaitu periodik. Yang kedua, real time. Yang ketiga, akurat. Yang keempat, fleksibel. Yang kelima, efisien. Yang keenam, aman. Dan yang ketujuh, user friendly. Yang kedelapan, scalable. Dan yang terakhir yaitu berorientasi pada tujuan. Sedangkan fungsi pemantauan, pada fungsi pemantauan, pemerintah dengan lembaga dan badan strategis bisa menyusun suatu strategi pantau yang bersifat preventif dalam hal perlindungan lingkungan. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, pemantauan memiliki dua fungsi pokok, yaitu untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana program dan untuk mengetahui seberapa pelaksanaan program yang sedang berlangsung. Yang kedua yaitu fungsi terpenting, yaitu mengingat pemantauan harus dapat mengenali sejak dini peluang terjadinya perubahan positif sesuai dengan harapan. Dapat saja terjadi pelaksanaan program tidak menghasilkan perubahan ataupun yang terjadi justru perubahan negatif. Untuk pembahasan yang keempat yaitu unsur dan prinsip operasionalisasi program dalam mengembangkan institusi. Unsur operasionalisasi program dalam mengembangkan institusi melibatkan langkah-langkah konkret yang dapat diimplementasikan. Berikut ada beberapa unsur. Yang pertama itu perencanaan detail, yang kedua alokasi sumber daya, yang ketiga pelibatan stakeholder, yang keempat pelatihan dan pengembangan karyawan, yang kelima pengukuran kinerja, yang keenam fleksibel, yang ketujuh pemantauan, yang kedelapan yaitu komunikasi efektif. Sedangkan prinsip operasionalisasi program dalam mengembangkan institusi
sebagai berikut. Yang pertama itu keterpaduan, yang kedua itu keterlibatan pemangku kepentingan, yang keempat itu kesesuaian konteks, yang kelima itu fleksibel, yang kelima itu oriented pada hasil, yang keenam itu inovasi, yang ketujuh itu berkelanjutan, yang kedelapan partisipasi aktif, dan yang kesembilan akuntabilitas, dan yang terakhir yaitu yang kesepuluh yaitu evaluasi berbasis bukti. Untuk pembahasan yang kelima yaitu sistem langkah dan prinsip pengawasan. Menurut kedaman langkah-langkah proses pengawasan yaitu yang pertama itu menetapkan standar, yang kedua mengukur kinerja, yang ketiga memperbaiki penyimpangan. Sedangkan untuk prinsip pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, kejelasan tujuan dan hasil yang dicapai dari monitoring dan evaluasi. Yang kedua, pelaksanaan dilakukan secara objektif. Yang ketiga, dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori, dan proses serta berpengalaman. Yang keempat yaitu pelaksanaan dilakukan secara transparan. Yang kelima, melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif. Yang keenam yaitu pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan secara internal maupun eksternal. Yang ketujuh yaitu mencakup seluruh objek agar dapat mengembangkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran monitoring dan evaluasi yang komprehensif. Yang kedelapan yaitu pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Yang ke-9 yaitu dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Yang 10 yaitu berbasis indikator kinerja, dan yang terakhir yaitu dilakukan secara efektif dan efisien. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dari kurangnya materi atau kesalahan dari kata-kata yang saya ucapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.